Assalamualaikum Bang Pra. Dulu saya pernah bekerja di salah satu home industry atau industri rumah tangga. Dan industri rumah tangga tersebut memang membuat makanan berupa roti. Ya, aneka buah roti terdiri dari roti yang ada isinya, juga roti tawar. Nah, ini saya diajak, dan kebetulan memang pada saat itu Pak Bos ini membuka cabang yang baru di luar daerah yang jaraknya lumayan jauh. Nah, di sini saya diajak oleh kawan yang lebih senior untuk survei tempat. Setelah kami ini berputar-putar untuk mencari lokasi, akhirnya kami berdua yang ditugaskan untuk survei ini menemukan sebuah rumah yang bentukannya ini memang jauh dari warga, karena betul-betul ini di tengah, ya boleh dikatakan bukan kebun, namun memang sekelilingnya ini masih berupa kebun-kebun. Nah, ketika kami survei, kami ini melihat apakah memang airnya ini mudah atau memang sulit. Dan setelah kami cek, bahkan kami ke dalam, kami pun menilai bahwa airnya ini alhamdulillah sumurnya bagus. Bahkan juga dapurnya lumayan luas, karena memang di situ yang kita lihat kamarnya ini ada 3. Namun setelah kami ini berkonsultasi dengan kawan, ya, ngobrol panjang lebar, nah akhirnya di situ memang kami tidak bisa langsung memutuskan. Nah, kami akhirnya pulang untuk menemui Pak Bos, dan di sana kami pun akhirnya berkonsultasi lagi dan mengabarkan atau menggambarkan keadaan yang kami lihat. Ya, singkat cerita, akhirnya Pak Bos ini pun memberikan lampu hijau untuk coba dikontrak saja, kira-kira berapa biayanya. Dan jika memang sudah fix atau deal, kalau bisa jangan lama-lama, ini segera saja langsung produksi, karena memang kita mengejar deadline. Karena kalau dilihat di daerah tersebut, sepertinya memang untuk pasaran industri makanan terutama roti ini peluangnya masih cukup besar. Jadi akhirnya kami pun kembali lagi ke sana dan menemui yang punya tempat. Nah, kami akhirnya pun menemui bapak yang punya rumah tersebut. Nah, ini saya juga berdua lagi nih. Kami ngobrol-ngobrol dan kami sedikit berdiskusi, atau bahkan lebih tepatnya gini, kami nego harga. Dan setelah lumayan alot, akhirnya dicapailah harga tertentu untuk masa kos per 6 bulan. Nah, kemudian singkatnya lagi, kita nih fix dan deal. Lalu saya berdua pun pulang kembali ke menemui Pak Bos, dan kita pun menceritakan lagi bahwa sudah deal Pak, kalau bisa kita langsung menyiapkan alat untuk produksi. Nah, akhirnya pun betul, kami ini diutus berdua, dan kebetulan kami berdua, ya saya sebut saja dengan namanya si Rudi, dan kawan satu lagi yang lebih senior namanya ini Bang Iwan. Nah, saya dan Bang Iwan ini akhirnya pun diutus ke sana, karena memang kami ini juga dibekali dengan biaya untuk membeli sebuah oven atau oven intinya, dan beberapa alat yang memang diperlukan. Akhirnya kami pun siap-siap untuk ke sana. Nah, setelah sampai, kami ini langsung membersihkan rumah tersebut. Kalau sekilas kita lihat, ukuran rumahnya ini
sekitar 100 meter persegi. Dan memang karena sudah lama tidak dihuni, rumah tersebut ini memang tampak kotor. Sarang laba-laba ini memang hampir ada di mana-mana. Bahkan dapur juga sudah sangat dipenuhi dengan debu. Akhirnya kita pun 2 harian itu membersihkan tempat tersebut. Nah, setelah itu kami pun siap-siap untuk membeli peralatan yang memang dibutuhkan. Ya, salah satunya membeli beberapa buah oven yang ukurannya besar dan segala macam tetek bengeknya. Dan itu pun memakan waktu 2 hari juga. Belum lagi juga kami ini istilahnya menyeting alat tersebut. Dan kebetulan memang pada saat itu kita sudah menggunakan gas. Nah, singkatnya, ketika produksi sudah dimulai, ini memang prosesnya kita menawarkan atau istilahnya menitip kepada warung-warung. Namun untuk roti tawar ini kami belum ada ancang-ancang membuat, karena kedepannya untuk urusan roti tawar ini akan ada divisi khusus yang memang di sini akan dimodalkan atau diberi modal berupa gerobak-gerobak. Jadi itu akan dijual terpisah. Nah, untuk sementara kami pun ini menjual berupa beberapa macam kue basah. Yang di situ diantaranya adalah kue pisang. Kemudian juga ada kue sejenis bolu dan juga brownies. Nah, karena memang saya pada saat itu hanya berdua, akhirnya pun kami ini merekrut orang. Itu ada 3 orang sebagai tenaga tambahan. Nah, yang satu ini sebagai juga koki alias tukang masak, tentunya dengan kita dampingi berdua. Nah, yang 2 ini tugasnya adalah mengantar dengan menggunakan sepeda motor. Nah, singkatnya lagi, produksi sudah dimulai. Ini sudah berjalan hampir 1 minggu. Dan yang tinggal di rumah itu memang hanya saya berdua. Nah, seminggu 2 minggu ini tidak ada hal yang aneh. Semua tampak biasa-biasa saja. Namun memasuki hampir 1 bulan, saya yang biasanya memang tidak hobi keluar atau main, jadi setelah kami ini berproduksi, itu kira-kira selesai mungkin jam 8 malam. Nah, kawan saya ini Bang Iwan, ini kan memang hobi bermain keluar ya. Nanti pulang jika sudah larut malam. Nah, saya yang memang setiap saat ada di rumah itu, satu sisi memang saya tidak hobi bermain, dan alasan yang kedua adalah juga jangan sampai ini terjadi pencurian. Makanya dengan 2 alasan itu saya bertekad tidak akan kemana-mana. Nah, yang aneh gini, ada satu kejadian awal di mana memang saya mengalami hal yang boleh dibilang ini menakutkan. Karena pada saat itu memang kondisinya ini ketika selesai berproduksi, kondisinya hujan sangat deras. Namun entah kenapa Bang Iwan ini tetap saja keluar dengan alasan untuk melihat dangdut ya, atau hiburan. Nah, itu sekitar jam setengah 12 malam. Posisi saya sudah tiduran karena memang badan ini capek sekali. Nah, di belakang atau dapur tempat masak roti ini ya, ini kan memang lampunya sengaja dimatikan. Nah, entah kenapa ini terdengar suara seperti orang berjalan. Lah, saya yang awalnya ini mendengarnya tidak begitu jelas,
Nah, ketika saya mendengar dengan fokus, betul itu ternyata ada orang yang jalan. Nah, yang saya khawatirkan itu adalah maling atau orang yang mau berbuat tidak baik. Nah, langsung saya ini jalan atau setengah berlari ke arah dapur. Namun begitu saya nyalakan lampu, ini kosong atau bahkan lengang sekali. Tidak ada seorang pun. Saya belum berpikiran yang aneh-aneh. Saya pikir ini mungkin hanya pikiran saya saja. Nah, kemudian saya matikan lagi nih dapur. Lalu saya pun berjalan lagi ke arah di mana tempat saya rebahan atau beristirahat. Dan ini tidak sampai 20 menitan, saya kembali lagi mendengar suara. Namun suaranya ini lebih dari satu orang yang berjalan. Bahkan suara ini seperti ada 2 atau 3 orang yang seolah-olah ini seperti memasak. Bahkan kalau saya dengar, ini seperti ada suara yang mencuci piring. Nah, itu hal yang sangat membuat saya aneh, karena saya yakin betul bahwa yang di rumah itu hanyalah saya sendiri. Nah, saya pun kembali lagi memeriksa. Namun di sini saya dengan berjalan pelan-pelan. Nah, pelan-pelan saya berjalan. Langsung tangan saya ini meraih saklar lampu yang untuk di dapur. Dan ketika menyala, saya ini kaget bukan kepalang, karena di situ saya melihat ada sepasang orang tua, sepasang aki-aki dan nini-nini yang memang posisinya satu sedang duduk membelakangi saya. Nah, yang posisi nenek ini juga membelakangi saya, namun posisi dia seperti mencuci piring. Dan ketika saya fokuskan ke pandangan ini, tiba-tiba sosok keduanya ini hilang. Sambil saya mengucek-ucek mata, apakah memang ini saya salah lihat? Namun tidak, karena saya yakin betul dengan apa yang saya lihat. Dan saya akhirnya pun mematikan lampu dapur kembali. Tentunya di sini saya juga merasa takut ya, namun juga bingung. Kok ada aktivitas yang memang ada orang. Nah, akhirnya saya pun kembali lagi ke ruangan di mana saya rebahan. Nah, akhirnya pagi pun menjelang, dan peristiwa itu tidak saya ceritakan kepada Bang Iwan yang memang akhirnya beliau ini pulang kalau tidak salah kurang lebih itu jam 1 malam. Peristiwa yang saya alami ini betul-betul saya pendam begitu saja, karena saya khawatir kalau saya ceritakan malah kawan saya ini takut. Nah, kemudian peristiwa tersebut kembali lagi menyerang saya. Kenapa? Jadi yang saya ingat pada saat itu juga posisi sedang hujan deras-derasnya, dan apesnya lagi kondisi itu sudah malam, dan di situ memang hawanya betul-betul sangat menakutkan sekali. Entah kenapa ini dari sore saya ini gelisah sekali, seperti ada yang mengawasi saya. Namun tetap saya anggap angin lalu. Dan ceritanya ketika
saat itu saya sudah terkantuk. Namun suara dari dapur itu ada lagi. Dan ini entah kenapa ini juga semakin menakutkan. Karena saya penasaran ya. Saya penasaran itu sepasang suami istri itu siapa. Nah, akhirnya suara itu datang lagi. Saya juga tidak langsung beraksi. Saya diamkan dulu. Ketika suara itu semakin besar, suara obrolan itu, saya langsung dengan tergopoh-gopoh ini lari dan memencet saklar lampu dapur. Dan alangkah terkejutnya ini saya nyaris jatuh terduduk, karena ketika saya melihat dengan lampu menyala, yang saya lihat ini adalah sosok pocong dua. Yang satu dengan posisi duduk dan yang satu berdiri namun membelakangi saya. Saya ini tergagap. Untuk kesekian detik saya ini seperti beku. Karena saya tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Dan setelah saya ini berkedip, sosok itu pun hilang. Dengan meninggalkan bau yang tidak sedap. Nah, setelah saya melewati proses itu, saya dengan masgul dan galau ini saya kembali lagi ke tempat istirahat saya. Saya mau melanjutkan istirahat juga tidak tenang, tidur juga mata tidak mengantuk. Kemudian juga rasa takut juga semakin menjadi, karena semakin merinding saya. Apalagi suara binatang-binatang di luar ini semakin membuat makin creepy. Dan yang membuat saya agak tenang, alhamdulillahnya tidak lama dari peristiwa itu, kawan saya ini pun pulang ke rumah. Namun saya tidak juga menceritakan kepada kawan saya. Dan hari ya seperti biasa. Dan ketika keesokan harinya, saya pun menceritakan ya, karena memang saya tidak kuat, kepada kawan saya. Dan di sini kawan saya juga ternyata di luar dugaan saya, kawan saya ini lebih dahulu mengalami hal-hal yang menurutnya juga menakutkan. Makanya hampir tiap malam ini kawan saya ini keluar dan pulang jika memang mata sudah mengantuk. Jadi ternyata kawan saya ini yang namanya Bang Iwan ya, pernah mengalami hal yang menakutkan. Salah satunya adalah ketika saya juga posisi tidak di rumah. Pada saat itu saya sedang keluar mencari makan, namun memang waktunya tidak sebentar ya, agak lama. Ini sama, ketika sedang mendengarkan waktu itu radio ya, mendengarkan radio, padahal kejadian ini habis maghrib lah, belum malam. Nah, tiba-tiba ini di dapur ada seperti aktivitas juga. Nah, karena memang khawatir maling, ini kawan saya langsung lari ke dapur. Dan ini tanpa basa-basi lagi, sosok itu langsung menampakkan wujudnya dengan wujud yang sangat menyeramkan. Sama wujudnya juga pocong. Nah, inilah akhirnya yang ternyata alasan kenapa Bang Iwan ini selalu keluar kalau memang sudah malam hari. Nah, singkat cerita, kami pun rembugan bagaimana ini baiknya. Ya, akhirnya terjadi kesepakatan bahwa kalau bisa ada rolling. Nanti kita minta ke Pak Bos ada rolling, karena apa? Alasan kita kan sudah finish nih, kita sudah bisa membuka cabang baru. Ya untuk sementara ya kita untuk mungkin lebih ada penyegaran, kita minta di rolling di tempat yang lama dan
kita minta 2 orang sebagai pengganti kita. Itu alasan yang paling masuk akal kalau kata Bang Iwan. Nah, saya pun akhirnya menyanggupi. Dan ya, singkat cerita lagi, akhirnya kami pun di rolling. Nah, ada pertukaran tenaga lah intinya. Namun kami juga sudah punya, istilahnya bukan firasat ya, namun kita sudah bisa membaca ini tenaga yang baru apakah memang kuat lama di tempat ini. Dan betul, ternyata tidak sampai 2 minggu tenaga tambahan yang sebagai pengganti kita yang berdua ini minta kembali lagi ke tempat yang lama, karena katanya alasannya tidak aman atau jauh dari mana-mana. Ya intinya mereka berdua ini juga apa ya istilahnya memberikan alasan yang masuk akal ke Pak Bos. Namun Pak Bos di sini masih menahan mereka ya supaya disabar-sabarin, karena semuanya kan memang butuh proses. Dan ceritanya kenapa kita yang memang tinggal di situ ini selalu diganggu. Jadi ternyata gini, kalau menurut sejarahnya, ini dari kawan yang orang situ asli, bahwa rumah ini dulunya memang pernah menjadi tragedi bunuh diri. Itu kalau menurut kawan yang memang lokasinya tidak jauh dari tempat itu, yang memang bekerja dengan kami. Makanya ketika kawan ini yang satu ya, yang sebagai tenaga tambahan untuk memasak, diajak menginap, ini tidak akan mau karena memang tahu sejarahnya rumah ini. Nah, kalau yang 2 ini kan sebagai kurir atau istilahnya pengantar ke warung-warung. Jadi intinya dulu bahwa katanya memang rumah ini sempat pernah atau terjadi sebagai tempat bunuh diri. Ya, saya sendiri kurang paham cerita detailnya. Namun akhirnya setelah kami tidak bekerja di rumah itu, ya kami aman-aman saja. Ya kira-kira begitu Bang Pra, cerita yang saya ceritakan ini memang pengalaman yang sudah lama terjadi ketika saya masih muda dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.